Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali membaca kitab Tajridut Tauhid karya Syekh Faisal Al-Jasim hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan halaman yang ke-12. Ya, kita lanjutkan di sini penjelasan dari Syekh hafizahullah ta'ala. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh ya benar-benar ba'atsna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan yaitu seorang rasul, yang dia itu menyerukan, yaitu seruannya adalah u'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Wa taghutu, dan yang dimaksud dengan taghut, huwa, dia adalah kullu, segala sesuatu, ma'ubida, apa-apa yang disembah, min dunillahi, dari selain Allah, min syajarin, baik itu berupa syajarin, pohon-pohon, syajar jamak dari syajarah, ya jamak taksir. Au hajarin, atau pohon hajar, batu. Au sonamin, atau patung. Au basyarin, atau manusia. Radiyan bidzalika, yang dia meridhoi hal itu, yaitu peribadatan kepadanya. Kanamruda, seperti Namrud. Namrud itu yang didakwahi atau dihadapi Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Wa Fir'aun, dan Fir'aun Fir'aun yang didakwahi Nabi Musa dan Harun, ya alaihissalam. Wa man kana la yardha, dan barang siapa, maksudnya orang yang disembah atau sesuatu yang disembah dari makhluk Allah, la yardha, yang tidak ridho, dari makhluk hidup maksudnya, bidzalika, dengan hal itu, minal ma'budina, dari berbagai macam sesembahan, min dunillahi, yaitu selain Allah, kal anbiya'i, seperti para nabi, ya, wasolihina, dan juga orang-orang soleh, wal malaikati, dan juga para malaikat, falaisu bitawaghita, maka mereka bukanlah taghut. Mereka itu bukan taghut. Wa innama taghutu, sesungguhnya yang disebut sebagai taghut siapa? Huwa asyaitanu, yaitu setan. Alladzi da'a ila ibadatihim, yang setan itu mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Jadi intinya di sini yang dimaksud taghut itu adalah siapa? Yang disembah selain Allah, baik berupa benda mati atau tanaman, pohon, ya. Kalau manusia dikatakan taghut dengan syarat meridhoi. Yang sejenis dengan manusia yaitu jin juga kalau meridhoi disembah juga taghut. Kalau malaikat disembah taghut atau bukan? Bukan, karena malaikat kan tidak ridho. Kalau nabi disembah taghut atau bukan? Bukan, karena nabi tidak ridho. Jadi yang dikatakan taghut itu dari kalangan manusia atau jin atau yang lain dengan syarat ridho.
Kalau benda mati, misalnya pohon atau batu disembah, patung disembah, tagut atau bukan? Batu, pohon, kuburan, tagut, toh? Iya. Nah, tapi kita perhatikan di sini kalimatnya. Di dalam ayat ini walaqad ba'atsna. Di sini ada berapa penegasan di sini? Hah? Yang pertama lam, yang kedua qad. Ya, jadi ada dua penegasan. Ya. Jadi kalau diartikan sungguh-sungguh, la juga sungguh, qad juga sungguh. Kemudian dari sisi maknanya di sini juga ada yang menunjukkan keumuman. Di mana keumumannya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Yang pertama kata apa? Kulli. Nah, kulli termasuk lafaz apa? Umum, ya kan? Semua. Nah, kata kul itu menunjukkan apa? Semua. Dan namanya semua ya mencakup semuanya. Sesuai dengan konteksnya, ya kan? Berarti menunjukkan apa? Berarti ayat ini menunjukkan setiap umat itu sudah diutus kepadanya apa? Rasul. Jadi tidak ada satu umat kecuali pasti ada apa? Rasulnya. Apa dalilnya? Karena dikatakan fi kulli ummatin, pada setiap umat. Gitu. Jadi nggak ada ceritanya umat tanpa Rasul. Kemudian kita lihat di sini kata rasulan dibaca apa ini? Rasulan dibaca apa? Mansub sebagai apa? Maf'ul bih, ya. Kemudian an di sini disebut huruf apa? Huruf tafsiriyah. An di sini namanya an tafsiriyah. Kalau diartikan yaitu. Artinya apa? Yaitu. Maksudnya Rasul itu mengatakan, yaitu dia berkata u'budullaha dan seterusnya. Kemudian u'budu isim atau fi'il? Fi'il apa? Fi'il amr. Mabni atau mu'rab? Hah? Fi'il amr itu mabni atas tanda apa? Domah. U'budu mabni dengan tanda apa? Hah? Sukun. Hadfunun. Kenapa kok hadfunun? Hah? U'budu fi'il amr. Fi'il amr mabni kan? Nah, tanda mabninya fi'il amr itu mengikuti apa? Mengikuti tanda jazmnya fi'il mudhari. Berarti u'budu ini asalnya apa? Sahih akhir atau mu'tal akhir atau af'alul khamsah? U'budu kan asalnya dari tak buduna, ya kan? Tak buduna apa itu? Af'alul khamsah. Makanya kalau dia jadi fi'il amr, caranya di jazm kan? Di jazm dihapus apanya? Nunnya. Maka dikatakan dia itu fi'il amr mabni dengan tanda dihapus nun, ya, dihapus apa? Nun. Baik. Mabniun ala hadfin nun. Dihapus apa? Nun. Kemudian di sini ada fi'il, berarti harus ada apa? Fa'il. Fa'ilnya mana? Hah? U'budu, pelakunya mana? Antum. Antumnya mana? Wawu. Ya, wawu namanya wawu apa? Wawu jamaah. Ya, jadi fa'ilnya adalah domir. Domir. Kalau wawu seperti itu domir apa ini? Domir zahir atau mustatir?
Zahir tampak, mustatir tersembunyi. Wawu ini kelihatan apa tersembunyi? Kelihatan, berarti itu zahir. Zahir kan? Dhamir yang zahir itu kan ada yang munfasil, ada yang mutasil. Ini mutasil atau munfasil? Hah? Bersambung atau berdiri sendiri? Bersambung toh? Bersambung dengan apa ini? Fi'il. Jadi mutasil. Dhamir mutasil apa ini? Rafa, nasab atau apa? Jar. Butuh kan dhamir kan? Wawunya dhamir mutasil apa? Rafa, nasab, jar. Rafa, karena sebagai apa tadi? Fa'il, ya kan? Dhamir mutasil apa namanya? Rafa atau dhamir rafa mutasil. U'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah. Berarti di sini lafaz jalalah Allah dibaca apa? Mansub karena sebagai maf'ul bih. Baik. Wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Ijtanibu isim atau fi'il? Fi'il apa? Amar. Mu'rab atau mabni? Mabni atas tanda dihapus nun, sama kayak tadi kan? Taib, berarti fa'ilnya mana? Wawu jamaah. Fa'ilnya adalah wawu jamaah. Taib. Kemudian taghut isim atau fi'il? Isim. Cirinya apa? Ada alif lam. Mufrad atau musanna? Mufrad atau musanna atau jama' taghut ya? Mufrad ya? Mufrad. Mufrad ya? Jamaknya apa? Tawaghid ya. Taghut itu tunggal, kalau jamaknya tawaghid. Nah, ini taghut marfu atau mansub? Mansub. Tandanya apa? Fathah. Baik. Sebagai apa tadi? Maf'ul bih. Nah, wa taghutu, dan yang disebut dengan taghut, taghutu marfu dibaca marfu, kenapa ini? Sebagai apa? Waalaikumsalam. Sebagai mubtada. Ya, sebagai apa? Mubtada. Mubtada harus apa? Mubtada harus marfu. Baik. Dikatakan di sini wa taghutu huwa kullu. Khabarnya mana? Kullu. Terus huwa sebagai apa? Huwa kullu. Khabarnya mana? Huwa. Khobar bisa berupa domir, bisa nggak? Khobar itu kan macam-macam kan? Khobar ada berapa macam? Ada khobar yang mufrad, ada ghairu mufrad. Khobar yang mufrad bisa nggak berupa domir gitu? Misalnya taghut adalah dia gitu, atau hutu huwa gitu, atau kebalik huwa atau hut. Kalau huwa atau hut, huwanya mubtada, taghutnya apa? Khabar. Nah sekarang taghutnya ini mubtada, kan harus ada khabar toh. Khabar bisa juga berupa apa? Jumlah toh. Nah berarti ini kira-kira khabarnya apa? Jumlah apa? Ismiyah. Di dalam jumlah ini ada mubtada, ada khabar. Jadi huwanya sebagai mubtada kecil, ya kan? Kullunya khabar kecil, gitu kan? Gitu lah. Ya kalau salah dikoreksi ya kan. Kita ini belajar nahwu. Nahwu kadang bisa salah juga. Huwa sebagai mubtada kecil tadi kan? Kullu khabar kecil.
Nah, makanya kulu dibaca marfu, ya kan? Kulu ini boleh nggak ditanwin? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Mudhof. Ya, mudhof tidak boleh ditanwin, ya toh? Berarti ada mudhof, harus ada apa? Mudhof ilaih. Yang mana? Ma-nya itu mudhof ilaih. Berarti ma itu isim atau fi'il? Atau huruf? Ma. Isim. Isim apa? Isim mausul. Cirinya kalau isim mausul gimana cara mengetahuinya? Ma kan bisa macam-macam toh, bisa isim istifham, artinya apa? Ma artinya apa? Itu pertanyaan. Bisa isim syarat, apapun. Bisa isim mausul, artinya yang. Nah, ini kalau tahu ini isim mausul dari mana? Di apa? Ada silahnya. Silahnya mana? Ubida, ya. Atau yang lebih mudah ya asal bisa diganti apa? Alladzi gitu kan. Kalau diganti alladzi bisa, berarti dia isim mausul. Bisa nggak diganti huwa kullu alladzi? Bisa? Dia adalah semua yang gitu kan. Bisa toh? Ya kalau bisa berarti dia isim mausul, gitu. Nah, sesudah isim mausul namanya jumlah apa? Silah mausul. Segala sesuatu ubida yang disembah. Baik, ubida itu fi'il atau isim? Fi'il apa? Madi, maklum atau majhul? Majhul. Kalau ada fi'il majhul harus ada apa? Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Dhamir apa? Mustatir. Takdiruhu huwa. Kembali kepada? Kembalinya kemana huwa? Ya ke yang paling dekat. Ke ma itu. Ke ma. Taib. Huwa kullu ma ubida, dia adalah segala sesuatu yang disembah min dunillahi, min huruf jar. Duni berarti dibaca apa? Majrur. Aslinya kalau enggak ada min bacanya apa? Kalau tidak ada min bacanya duna atau dunu? Duna atau dunu? Duna. Berarti termasuk apa itu? Maf'ul apa? Duna, artinya apa duna? Selain. Nah, itu apa? Maf'ul fi atau dzaraf. Maf'ul apa? Fi atau dzaraf. Sama seperti qabla, sama seperti ba'da, sama seperti inda, ya kan? Qabla, ba'da, inda, duna. Itu berarti dzaraf mutasharif atau ghairu mutasharif? Mutasharif. Mutasharif itu kan dia bisa digunakan jadi dzaraf, bisa juga bukan dzaraf. Misalnya kata yaum. Kata yaum itu bisa jadi dzaraf, tapi bisa juga bukan dzaraf. Misalnya yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Berarti itu mubtada dan khabar. Itu mutasharif. Kalau kayak qabla, ba'da, inda, apa tadi? Duna itu ghairu mutasharif. Dia hanya untuk sebagai apa? Dzaraf, tetapi bisa dijarkan dengan apa? Min. Ya, dia hanya sebagai dzaraf tapi bisa dibaca majrur kalau kemasukan apa? Min. Yaitu apa tadi? Qabla, inda, ba'da, duna, ya. Dzaraf apa tadi? Ghairu mutasharif. Ya, ada di Muyassar. Kullu ma ubida min dunillahi, segala sesuatu yang disembah selain Allah,
min syajarin. Nah, min di sini min apa? Karena min itu kan macam-macam. Ada min yang artinya sebagian. Namanya min apa itu? Kalau min artinya sebagian namanya min tabaidiyah. Namanya apa? Min tabaidiyah. Misalnya dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian dari manusia, ya kan, minnya namanya min tabaidiyah, artinya sebagian. Misalnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebagian dari rezeki yang kami berikan mereka apa? Infakkan. Jadi yang diinfakkan semuanya itu sebagian. Sebagian. Karena min artinya sebagian. Namanya min apa? Tabaidiyah. Tapi kalau min di sini apa? Min tafsiriyah. Min yang artinya apa? Yaitu. Min yang artinya apa? Yaitu. Segala sesuatu yang disembah selain Allah yaitu. Gitu. Namanya min taf atau afwan, min bayaniyah, bukan tafsiriyah ya. Min apa? Bayaniyah. Min yang artinya apa? Yaitu. Disebut min bayaniyah. Bayan. Min syajarin, baik itu berupa pohon, au hajarin atau batu, ya, huruf ataf, au sonamin atau patung, au basharin atau manusia, radiyan bidzalika. Kira-kira kok ini dibaca mansub, kenapa? Radiyan, kenapa mansub? Apa? Hal? Sahibul halnya mana? Kalau hal itu kan syaratnya apa? Sahibul halnya harus ma'rifat. Ini yang ma'rifat yang mana? Hal? Ada sahibul halnya? Kenapa dibaca mansub? Kira-kira apa? Naibul fa'ilnya ma'rifat. Man itu? Naibul fa'ilnya domir tadi? Gitu. Kullu ma ubida min dunillahi. Oh, berarti naibul fa'ilnya, sahibul halnya naibul fa'il, itu berupa apa tadi? Domir mustatir takdiruhu huwa, gitu. Yang dalam keadaan dia yang disembah itu apa? Rodian, gitu ya. Dalam keadaan apa? Ridho. Ya? Isim mausulnya apanya? Halnya. Sahibul halnya. Wah, ya kejauhan tuh. Yang mana? Ma itu. Ya kejauhan kayaknya. Kalau isim mausul kan sekarang pertanyaannya hal itu toh. Dia kan menerangkan keadaan pelaku atau objek, ya kan? Kalau tadi naibul fa'il itu hukumnya seperti apa berarti? Kalau naibul fa'il kan hukumnya seperti naibul fa'il pengganti apa? Fa'il. Berarti dia hukumnya seperti fa'il. Berarti bisa nggak hal itu menerangkan naibul fa'il? Bisa, ya. Maka ya bisa jadi seperti tadi. Hal dari dhamir apa? Mustatir takdiruhu apa tadi? Huwa, dalam keadaan dia yang disembah itu itu ya. Mungkin bisa seperti itu. Atau kalau misalnya yang lain ya bisa juga ini dianggap sebagai apa? Khobar kana. Khobar apa? Kana. Kananya mana? Kananya dihapus gitu. Jadi asal kalimatnya kullu ma ubida min dunillahi min syajarin au hajarin au sonamin au basharin kana, adalah dia itu isim kananya domir rodian, dibaca apa? Mansub sebagai khobar kana. Ya, walau mungkin dua-duanya boleh ya. Bisa jadi hal dari domir tadi atau sebagai apa tadi? Khobar kana. Kananya dihapus ya. Kananya
hapus ya. Yang dia ridho terhadap hal itu kan Namruda seperti Namrud. Berarti Namrud tagut atau bukan? Tagut, karena dia ridho tuh. Fir'aun juga tagut ya. Namrud termasuk isim apa ini? Isim layan sorif. Termasuk kelompok isim apa? Nama apa? Ajam, berarti nama bukan Arab. Fir'aun juga nama Ajam, bukan Arab. Baik. Maka termasuk isim layan sorif. Kalau isim layan sorif itu majrur, tandanya apa? Fathah. Nah. Wa man kana, dan barang siapa yang kana la yardho. Nah ini makanya di sini kan ada kana tuh. Itu mengisyaratkan bisa jadi yang tadi rodian itu sebagai khobar kana. Wa man kana la yardho, dan barang siapa yang dia adalah tidak ridho. La yardho, perhatikan la di sini isim atau fi'il la? La apa? Huruf. Huruf apa namanya? Nafi. La itu ada berapa sih la? Kalau di muyasar ada berapa? Ada la nafi sama la nahi. Kalau yang menjazam la nahi. Kalau la nafi tidak menjazam, tidak beramalan ya, tidak menjazam. Berarti di sini la nafi, artinya tidak ya kan? La yardho, yaitu adapun dia yang tidak ridho. Yardho isim atau fi'il? Fi'il madi atau mudhari? Mudhari. Marfu atau mansub? Marfu. Kenapa dia marfu? Tidak ada penasab, tidak ada penjazam. Dia termasuk sahih akhir atau mu'tal akhir? Yardho masuk apa? Mu'tal akhir. Akhirannya huruf alif. Ya, berarti marfu tandanya apa ini? Dhammah muqaddarah. Baik. Dan dia yang tidak ridha bidzalika, dengan hal itu, minal ma'budina, dari berbagai macam bentuk sesembahan. Min dunillahi, yaitu dari selain Allah, kal anbiya'i, seperti para nabi, wasolihina, dan orang-orang soleh, wal malaikati, dan para malaikat. Malaikat itu jamak apa tunggal? Ya? Malaikah itu jamak. Kalau tunggal apa? Malakun ya. Malak itu tunggal ya. Malak artinya apa? Malaikat. Jamaknya malaikah gitu ya. Falaisu, kemudian kita lihat laisu. Laisu isim atau fi'il? Fi'il. Laisu. Fi'il atau isim atau huruf? Dari kata apa toh? Laisa. Laisa itu fi'il. Saudaranya siapa? Saudaranya kana. Laisa ini bisa punya fi'il mudhari tidak? Tidak ada. Fi'il amr? Tidak ada. Berarti dia cuma fi'il apa? Madi saja. Amalannya laisa apa berarti? Seperti kana, memarfu'kan apa? Mubtada dan menasabkan khobar. Isim laisa mana ini? Dhamir. Dhamirnya mana? Wawu jamaah ya, wawu jamaah. Falaisu, maka mereka itu bukan bitawaghi tabati. Tawagiti atau tawagita? Tawagit tadi kan jamak toh? Jamak dari togut. Jamak apa itu? Taksir. Berarti tawagiti atau tawagita? Jamak taksir bukan? Jamak taksir. Jamak taksir majrur tandanya fathah. Jamak taksir kok majrur fathah. Isim layan sorif. Lu katanya jamak taksir. Karena jamak taksir ada yang isim layan
sorib. Kapan jamak taksir itu termasuk isim layan sorib? Kalau sesudah alifnya ada berapa? 2 huruf yang berharokat atau 3 huruf yang tengahnya apa? Ya, sukun. Jadi jamak taksir itu ada yang termasuk isim layan sorib. Kapan? Kalau sesudah alifnya, namanya alif taksir, ada berapa? 2 huruf yang berharokat. Misalnya qawaidu, jamak dari apa? Qaidah. Qawaidu sesudah alif ada berapa huruf? 2 kan? Idu. Atau masa jidu. Nah, itu juga termasuk isim layan sorib, disebut sigoh apa? Muntahal jumu. Atau sesudah alifnya berapa huruf? 3 huruf yang tengahnya ya sukun seperti ini. Towa gitu. Ini juga isim layan sorib. Sesudah alif ada berapa? 3 huruf dan tengahnya adalah ya sukun. Makanya bacanya apa? Bi tawagita. Nah, berarti khobar laisa mana ini? Bi tawagita. Kalau seandainya baknya dihapus bisa nggak? Falaisu tawagita, boleh nggak? Maka mereka bukanlah tauhid. Boleh? Laisu tawagit, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh aja toh, boleh. Aslinya laisu tawagit. Nah, baknya ini cuma tambahan toh. Cuma apa? Tambahan. Berarti khobarnya mana? Khobar laisa. Khobarnya ya tawagit, ya kan? Baknya itu bak zaidah, bak tambahan. Bak tambahan itu cirinya ya dibuang nggak apa-apa. Kan dibuang nggak mempengaruhi maknanya toh. Baknya cuma tambahan. Wa innama taghutu, dan hanya saja taghut. Maksudnya ini dalam konteks tadi, kalau ada yang disembah selain Allah dan dia tidak apa? Ridho. Berarti dia beribadah kepada taghut atau tidak? Hah? Ada orang beribadah kepada nabi, kepada malaikat. Apakah perbuatan dia beribadah kepada nabi dan malaikat itu disebut beribadah kepada taghut? Iya atau enggak? Ada orang beribadah kepada nabi, kepada wali, kepada malaikat. Padahal nabi, malaikat wali kan enggak ridho toh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang beribadah kepada nabi, wali, malaikat itu disebut beribadah kepada taghut? Hah? Iya atau tidak? Jawab cuma gitu. Iya atau tidak? Iya. Jawabannya dia beribadah kepada taghut, tapi taghutnya itu bukan nabi, bukan malaikat, bukan wali, tapi siapa? Setan, gitu. Itu tafsirannya gitu. Maka dikatakan innama taghutu huwa syaitanu, gitu. Ya, kalau antum baca sarah-sarah kitab tauhid kayak gitu. Jadi kalau orang beribadah kepada selain Allah apapun itu bentuknya, maka dikatakan dia beribadah kepada taghut. Ya tadi dalam artian kalau yang disembah tidak ridho, maka taghutnya siapa? Setan, gitu. Asyaitanu alladzi da'a ila ibadatihim, yang dia itu mengajak untuk beribadah kepada siapa? Selain Allah. Ini termasuk pemahaman yang penting ya. Nah, kalau antum belajar kitab tauhid insyaallah ada di situ. Karena kadang orang rancu. Dan taghut itu kan luas, bukan cuma dalam bentuk disembah ya. Bisa juga dengan apa? Diikuti atau ditaati. Ya, saya kira itu ya. Demikian, jazakumullahu khairan, kita tutup. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.